Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil fursah fi yaumil mubarakah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawwa'an man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man ada fihi faridatan kaman kana ada sab'ina faridatan fi ma siwahu rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah subuh, jamaah saum, kita bersyukur atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semutlak-mutlaknya, sejatinya syukur. Kita diberi umur panjang sampai hari ini, diberi kesehatan, diberi kesempatan, mendapatkan hidayah, taufik, pertolongan Allah sampai kita bisa melakukan rutinitas ibadah kita kepada Allah. Bil khusus di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat melakukan saum, melakukan salat tarawih, melakukan salat berjamaah subuh, terus mengikuti sepatah dua patah kata kajian. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan memang merupakan suatu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Yang sudah pada mafhum maklum adanya bahwa kegiatan kita di bulan Ramadan ini benar-benar bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi atas karunia Allah, wa bi rahmatihi dan rahmat yang dikasih sayang Allah, sudah menjadi bahasa Indonesia rahmat Allah. Kita sudah, mudah-mudahan kita semuanya dapat rahmat Allah, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kasih sayang Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita. Allah nyeru fabidzalika falyafrahu, berbahagialah. Harus merasa bahagia, harus merasa senang itu. Saya mau tanya ke bapak-bapak, senangkah kita di subuh ini kita dapat duduk bersama atau ngegereneng gitu? Senang. Yang pastinya harus senang, Allah yang nyuruh.
Allah yang berseru, fal yafrahu, senang-senanglah, bahagialah. Nah, bagaimana yang masih ngegerendul gitu tah, seperti merasa terpaksa gitu. Itu harus diperbaiki hatinya. Dikarenakan Allah yang nyuruh. Fal yafrahu, fabidzalika fal yafrahu. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Dikarenakan merasa senang atas rahmat dan karunia Allah itu adalah lebih baik daripada mengumpul-ngumpul dunia belaka. Hebat kan? Allah yang berfirman. Sehingga kalau kita renungi bahwa, kalau saya boleh tanya, apakah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita? Karunia terbesar yang diberikan kepada kita apa? Ustadz Mahmud mah biasa suka nanya kayak gitu. Supaya interaksi gitu. Supaya jangan yang ceramah-ceramah ngeblam-blam, jamaah pada diam gitu. Jangan seperti itu, tapi harus interaksi. Pak, karunia yang paling besar diberikan kepada kita apa? Hah? Sebelum sehat harus tertib tuh. Tertib dulu sebelum sehat itu apa dulu? Ya. Ya nikmat umur dulu, nikmat hidup dulu sebelum sehat. Nikmat yang paling nomor wahid, nomor satu adalah nikmat hidup. Mau diakui ataupun tidak. Nyatanya, senyata-nyatanya adalah nikmat hidup. Allah menciptakan ruhani, nyawa yang buat kita napas begini lega, alhamdulillah. Walaupun sedikit agak nyesek gitu lah, maklum itu kan usia tuh. Sudah ada yang huk-hek sedikit, biarinlah itu. Gak lama itu, sebentar lagi juga kita mati. Huk-hek juga gak bakal lama tuh. Ya, oksigen yang kita hirup, alhamdulillah, nikmat. Yang hampir-hampir kita lupakan setelah hidup kita sehat, zahir dan batinnya, alhamdulillah, beriman, berislam. Nikmat diturunkan Rasulullah SAW, Kangjeng Nabi Muhammad, Nabi yang mulia suri tauladan kita. Nikmat diturunkan Al-Quran, nikmat diturunkan bulan Ramadan. Itu nikmat-nikmat besar. Allah menurunkan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadarnya. Yang Allah rahasiakan itu yang 5 kan, yang dirahasiakan oleh Allah. Ada 5 yang dirahasiakan oleh Allah. 1, Allah merahasiakan rahmatnya di dalam taat. Apa? Allah merahasiakan rahmatnya di dalam ketaatan. Mudah-mudahan di ketaatan yang inilah Allah menurunkan rahmat kepada kita. Amin. Ada bang rahmat? Mudah-mudahan di berjamaah subuh inilah Allah menurunkan karunia rahmat ampunan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan di ketika tangan kita memasukkan 2.000 perak ke koropak, turunlah rahmat Allah. Apalagi 100.000 di bulan Ramadan ini, pelit amat 2.000. Minimal 10.000 waktu bulan Ramadan mah.
Ini mah 2000 yang sudah lecak lagi. Tapi nggak apa-apa. Barangkali di 2000 yang sudah lecak itulah turunnya rahmat Allah. Amin. Barangkali di sujud subuh inilah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Contohnya Imam Al-Ghazali saking maunya masuk surga sampai dia termimpi-mimpi masuk surga. Ketika masuk surga ditanya malaikat, wahai Imam Al-Ghazali, apakah yang menjadi sababia ente masuk surga? Imam Al-Ghazali dengan pedenya, saya mungkin jadi ahli tasawuf, saya mungkin jadi pengarang kitab, saya mungkin jadi anu. Semuanya jawabannya no, tidak Imam. Loh, terus apa? Konon kabarnya Allah ngasih tahu kepada saya bahwa antum bisa masuk surga ini adalah suatu saat sang imam sedang ngarang kitab, sedang nulis naskah kitab. Terus kan ada mangsinya, ada tintanya. Terus datang itu seekor lalat, minum itu seekor lalat di tinta Tuan Imam. Terus Tuan Imam membiarkan dengan rasa kasih sayang yang sangat mendalam. Tuan Imam membiarkan seekor lalat dengan rasa kasih sayang. Disitulah Allah menurunkan rahmat kepadamu yang sehingga kamu menjadi ahli surga. Terbangun dari tidur Imam Al-Ghazali menangis dan sampailah tertulis hikayat itu di kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi kita jangan menyia-nyiakan amal soleh sekecil apapun. Kita berharap di sanalah turunnya rahmat dan karunia ampunan Allah. Yang kedua, Allah merahasiakan laknat di dalam maksiat. Yang menjadi turunnya laknat Allah kepada setan, laknatullah, adalah gara-gara dua penyakit, aba wastakbaro. Aba menolak kebenaran, wastakbaro yang kedua takabur. Takabur itu adalah raddul haq. Yang ngaji si Ustaz Mahmud dengerin. Ngapain? Lebih baik pulang, nggak ada artinya. Kurang berbobot. Atau itu terlalu gak enak kedengarannya. Atau sebangsanya kalimat-kalimat itu. Takabur itu adalah menolak kebenaran. Walaupun kebenaran disampaikan oleh anak kecil, itu terima bahwa itu kebenaran. Ya. Oke. Suatu kebenaran yang disampaikan oleh siapapun, terima itu kebenaran. Jangan ditolak. Laulal ilmu bila andaikan ilmu pengetahuan itu menjadi mulia, karena ilmu pengetahuan itu niscaya bakal lebih mulia setan ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Ya, laulal ilmu bi ghairi tuqa lakana syaitanu asrafu. Laukanal ilmu bi ghairi tuqa lakana syaitanu asrafu bi ilmihi. Itu. Andaikan kecerdikan, kepintaran itu yang tanpa takwa bisa mengangkat derajat manusia menjadi mulia, bakal lebih mulia setan daripada kehebatan ilmu dengan kehebatan ilmunya. Ingat,
Setan itu pinter, Bapak. Setan itu ahli riwayat. Setan itu lebih dulu tahu tentang hukum, lebih tahu, bahkan lebih awal. Jadi setan itu kakaknya manusia. Lebih duluan setan diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang menghamba. Pintar setan itu, tetapi dengan kepintarannya itu tidak menjadi dirinya takwa, takut kepada Allah, sehingga dengan ketakaburannya itu setan menjadi hina. Dikarenakan sudah dinas di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Jangan sekali-kali kita ikuti. Jangan sekali-kali kita ikuti watak-wataknya, sifat-sifatnya iblis laknatullah itu. Ujub, riya, takabur, sum'ah, namimah, ghibah. Itulah penyakit-penyakit setan yang harus kita hindari. Nah, Allah merahasiakan laknatnya di dalam maksiat. Kita harus lebih hati-hati. Naudzubillah. Barangkali turunnya laknat Allah kepada kita ketika kita menghina seorang musafir yang meminta-minta, padahal cuma meminta uang recehan. Malah kita cerca, malah kita hina, malah kita usir. Siapa tahu itu adalah malaikat yang mau menurunkan rahmat melalui perjalanan itu. Datang seorang musafir meminta-minta, compang-camping badannya. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya minta makan, minta minum, minta untuk beli anu, saya seorang musafir. Malah kita usir, malah kita hina, malah kita abaikan. Padahal itu malaikat utusan Allah untuk mencoba kualitas kesosialan dirinya. Kalau surah Abasa itu bukan berarti Rasulullah SAW pernah berbuat dosa dengan mengabaikan orang. Datang seseorang yang buta yaitu Ummi Maktum, turun surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa wa tawalla, kau berpaling. Kenapa kau Muhammad berpaling? Abasa, memalingkan muka, watawala, dan membuang gitu. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang buta yaitu Ummi Maktum. Anja'ahul a'ma wa ma yughni anhu maluhu idza tada. Tidak tahu padahal kamu, waktu itu Nabi Muhammad sedang menghadapi, sedang melayani seorang tamu yang kaya raya, seorang pembesar, seorang tokoh. Padahal kata Allah, belum pasti yang mulia itu seorang kaya. Tetapi itu mah untuk suatu pelajaran, bahkan asbabun nuzul, sebab turunnya surah Abasa. Perhatian, gunanya untuk Nabi dan untuk seluruh umatnya. Makanya kita jangan sekali-kali membiarkan, mengacuhkan, apalagi sampai berpaling, menghina seseorang yang dianggap menurut pandangan manusia itu hina. Bajunya cumpang-camping, badannya kerempeng kurus, mana udah lusuh, bau lagi, terus kita berpaling, sana, jangan.
Ya? Jangan. Siapa tahu yang kau anggap hina itu adalah makhluk mulia di hadapan Allah. Siapa tahu yang kau anggap manusia hina, manusia sengsara, manusia yang kurang apa, bahkan dianggap orang gila, bahwa itu adalah makhluk atau orang yang dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan yang kedua itu Allah menyembunyikan laknat di dalam maksiat. Yang ketiga Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Pak, sudahkah Bapak tahu bahwa Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini tanggal berapa? Sudah ada bocoran belum? Barangkali gitu berita dari mana? Tapi ada bocoran dari Imam Al-Ghazali. Kalau saumnya di poe Kemis, di hari Kemis, maka Pak Yudi, saum Pak Yudi mau hari Rabu atau Kemis? Mulai saum Pak Yudi Rabu apa Kemis? Hah? Kemis. Kemis apa Rabu? Mulai puasa awal-awal kemarin? Ikut mulainya Rabu atau Kemis? Kemis. Oh. Nah, kalau yang saumnya Kemis, kata Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadarnya malam tanggal 25. Ada yang saum mulainya hari Rabu? Ada? Nggak ada di sini. Tapi kalaupun ada, kedengar di luar. Yang saum mulainya hari Rabu, Lailatul Qadarnya tanggal 29. Bukan kata Mahmud, itu mau bocoran dari Imam Al-Ghazali. Tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam berbagai kitab-kitab yang ditukil oleh para ulama. Jadi masih ada kesempatan antara tanggal 25 dan 29. Nanti malam tanggal berapa, Be? Hah? Sekarang tanggal berapa Ramadan? Hah? Kan mulainya Kemis, Kumis, Jumat, Sabtu 10, Ahad, Senin, Selasa 20, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti sekarang tanggal 25. Ada kesempatan satu lagi tanggal 29, barangkali 29. Sebetulnya tadi tanggal 25, tadi malam, kita harus melek baca Quran, menunggu Lailatul Qadar. Tapi begitu datang malaikat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum, malaikat ke Masjidil Hasanah. Assalamualaikum. Tadi jam 2, tadi jam 1, tadi jam 3. Gak ada orang di Masjidil Hasanah. Gak ada yang menjawab. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Membaca salam. Sejahteralah di malam itu sampai terbit fajar. Berdamailah untuk orang itu mendapat kedamaian dunia akhirat. Disalamin oleh malaikat, disuruh oleh Allah. Sejatinya itu adalah salam dari Allah yang disampaikan oleh malaikat yang mulia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang lebih hebat, yang lebih utama di bulan Ramadan ini bacaan Al-Quran. Dikarenakan makanya di hadis yang diriwayatkan oleh, yang dibawa oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim yang dibawakan oleh Abu Hurairah, yang menghancurkan puasa itu 5. Yang pertama al-kizbu. Kenapa al-kizbu? Bohong. Pertama, yang menghancurkan ibadah puasa itu bohong.
Bohong itu ngomong yang gak karuan. Ngomong yang gak karuan itu bohong. Ngomong ngecapruk walaupun di masjid bertemu. Ngomong ngalor ngidul gini itu omong bohong. Omong nol yang gak ada artinya itu gak ada artinya. Daripada kita banyak ngomong bohong, lebih baik kita banyak ngomong yang jelas. Ngomong yang jelas itu apa? Baca Al-Quran, zikir, istighfar, sholawat. Itu mengomong yang jelas. Kalau di luar Ramadan membaca Al-Quran diberi imbalan dari 1 huruf sampai diimbal 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim semuanya adalah 19 huruf di luar bulan Ramadan apabila mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1, bakal mendapat kebaikan 190 kebaikan di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau di bulan Ramadan ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu syahru alfu khairun min alfi syahrin. Man kana lahu kaman ada faridatan fi ma siwahu wa man ada fihi faridatan kana lahu sab'ina faridatan fi ma siwahu, bakal diberikan dilepatkan 10 dikalikan 100 jadi 700, dikalikan 700, 10 kali 100 dikalikan 700 menjadi 1 kali 1 huruf dari Bismillahirrahmanirrahim dikalikan jadi 700. Kalau 90 huruf kali 700 sudah berapa? Di bulan Ramadan kalikan 19 kali 700. Bahkan ada wallahu yudha'ifu liman yasha'u wa yaqdir. Bahkan Allah bakal melipat ganda lebih daripada itu apabila kita ada amal yang lebih daripada keikhlasannya. Hebatlah secara matematik, kalau kita hitung-hitung secara matematik kita mah hampir-hampir kagak percaya, kecuali kalau sudah melihat rentetan yang nolnya panjang di lembaran yang merah. Kalau melihat uang mah langsung mendengar nilai uang mah. Datanglah ke Masjid Nurul Hasanah, setiap subuh akan dikasih uang seorangnya 1 juta. Wah, rame itu datang pulang. Datang pada berbondong-bondong, berjubel-jubel. Akan mendapat THR dari Ustadz Mahmud seorangnya 500.000. Wah, ngantri. Gelut bahkan, saling pukul. Di dunia percaya, semangat. Tapi kalau sudah dijanjikan oleh Allah, barang siapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dikasih dari 1 huruf menjadi 10. Kalau 19 huruf menjadi 160 kebaikan. Di bulan Ramadan dikalikan kali 700. Bagaimana? Ya, didengar apa enggak? Biarin. Enggak semangat ngaji Quran mah lebih baik main. Ada apa di sana? Ada kadar keimanan yang belum meresap di jiwa. Tidak terlepas dari hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pasrahkanlah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongan
mudah-mudahan kami diberi mengerti, diberi kesadaran, diberi keinsapan untuk iman atas hal itu, untuk percaya atas hal itu, untuk percaya atas janji-Mu yang bakal dibuktikannya nanti di akhirat. Karunia dan fadl rahmat Allah yang paling mulia, yang paling hebat itu adalah ibadah. Kita diberikan kemampuan untuk bisa beribadah, bisa duduk di masjid. Di luar bulan Ramadan, apabila duduk di masjid habis subuh sampai syuruk, terus sholat 2 rakaat, diberi imbalan munggah haji sempurna. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan berarti 1000 kali lipat daripada ganjaran ibadah hajinya. Percayakah itu? Wallahu alam. Rasakan baik oleh bapak-bapak. Mudah-mudahan mah kita iman, yakin adanya janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Makanya orang yang hadir, orang yang duduk di masjid, orang yang dapat hidayah itu pilihan Allah. Inilah pilihan-pilihan Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hitung dong saya juga. 23. Ibu-ibu berapa? Hah? 2. Itu 23, 24, 25, 26, 27 orang, 28. Itulah pilihan Allah. Bukan diaminkan. Ini kenyataan pilihan Allah, bukan amin. Kalau amin memudah-mudahan. Ini mah kenyataan pilihan Allah. Yang harus amin mah yang kagak ngaji gitu. Ini mah yang ngaji mah alhamdulillah. Ini nyata. Makanya ikhlas itu adalah pilihan Allah. Inilah orang-orang ikhlas yang tidak akan mampu digoda oleh setan. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, kami menjadi makhluk yang tersesat, kata iblis, gara-gara Adam dan Hawa. Oleh karena itu saya dendam sama Adam dan Hawa, akan aku goda seluruh anak keturunan Adam dari awal sampai akhir, semua akan ajak aku semua untuk masuk neraka besertaku, kata setan. Ujungnya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas dalam amal. Setan ngasih bocoran kepada kita, aku tidak akan mampu menggoda orang ikhlas. Inilah orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah. Tidak tembus dengan godaan setan. Orang lain pada beriak keluar. Ini mah yang bertahan adalah pilihan Allah. Alhamdulillah. Percaya kagak percaya, nanti bakal ditemukan di akhirat. Benar apa tidak omongan Ustaz Mahmud, itu adalah bukan kebenaran yang datang dari Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ma huwal ikhlas? Apakah ikhlas itu? Al amalu li ajlillahi wala li ajli ghairi. Amal yang hanya semata-mata mengharap rahmat dan karunia Allah, tidak mengharap apa-apa. Macam pantasan Allah nyuruh
Berbahagialah dengan amal soleh, dengan karunia Allah. Berbahagialah atas diutusnya Nabi. Berbahagialah atas diturunkannya Al-Quran. Berbahagialah atas diadakannya pengajian dan sebagainya. Berbahagialah atas diturunkan Lailatul Qadar. Pertanyaan, untuk apa gunanya Lailatul Qadar untuk kita? Untuk umat Nabi? Gunanya Lailatul Qadar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nggak ada Lailatul Qadar istilah di zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nggak ada istilah Lailatul Qadar. Ada istilah Lailatul Qadar mah di umat Nabi Muhammad SAW, tertera di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Betul? Alasannya dikarenakan umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya. Hasadu ummati sib'ina aw sab'ina, dipanen umatku kata Nabi itu di usia 60-70. Ini yang hadir semuanya sebentar lagi dipanen. Pak Bandi sekarang usia berapa Pak Bandi? Hah? Masih 40. Empret. Dari 60-70 dipanen umatku. Rasul juga usianya 63 tahun. Musa Mahmud masih 57. Masih agak lama sedikit. Coba kalau Pak Yudi. Sudah berapa usia Pak Yudi? 62, sebentar lagi 1 tahun lagi. Harus siap-siap. Bapak Bewok, berapa Bapak Bewok usia? 70? 70, 60? 60 berapa? 60, udah lewat 1. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi disambit oleh malaikat Israel. Apalagi sudah punya bonus, sudah Abah itu yang paling tua tuh. Yang paling tua itu 90. 82. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Bonusnya banyak banget. Pendek-pendek umur umat Nabi Muhammad mas sudah jarang-jarang yang usia 100 tahun. Udah jarang-jarang. Di kampung masih ada. Bapak mertua saya umurnya 102 tahun. 102 tahun. Bukan bapak mertua. Yang bapak mertua mah 92 tahun. Kakek Uwa, jadi Uwa dari 102 tahun usianya. Sudah meninggal kemarin, Masya Allah. Allah menurunkan Lailatul Qadar yang apabila dipakai ibadah di Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Sama dengan 83 tahun. Kalau Bapak Soekarno usia 70 berapa? 78, menemukan Lailatul Qadar 10 kali. 10 kali 83 sama dengan 830 tahun. Sama dengan ibadah 830 tahun. Apabila menemukan Lailatul Qadar 10 kali. Apabila menemukan Lailatul Qadar 20 kali. Kali 2. Dan seterusnya, hitunglah secara matematika sendiri. Cuma permasalahannya, sudahkah menemukan Lailatul Qadar yang nyata atau belum? Itu masalahnya. Yang jelas Lailatul Qadar itu pasti adanya di bulan Ramadan. Nggak ada di luar bulan Ramadan.
Di mana? Di 10 akhir. Menurut ulama. Menurut hadis Rasul. Dari 20 sampai 30. Di tanggal-tanggal ganjil. Berbicara tentang tanggal-tanggal ganjil tadi sudah berikhtilaf. Ganjil genap itu bagaimana yang memulai puasa? Kalau yang memulai puasanya hari Rabu, yang menurut puasa mulai hari Kamis sudah berlawanan, itu ganjil menurut saya menggenap, itu ganjil menurut saya menggenap, kan gitu. Contoh, tadi malam 25, menurut yang sudah puasa dari hari Rabu mah tadi teh malam genap. Tanggal 20 genap tadi teh malam. Bener gak? Ganjil sote menurut kita yang saumnya di Kemis itu tanggal 25. Jadi atuh di mana adanya di ganjil genap itu, jangan menghitung-hitung, jangan menghitung-hitung mengejar-ngejar Lailatul Qadar di malam ganjil, di malam genap. Setiap malam, dikarenakan dirahasiakan oleh Allah. Pantesan dirahasia. Itu bukan rahasia kalau dikasih tahu mah. Bener Pak Yudi? Iya juga ya, kalau diingat-ingat ya. Kalau dipikir-pikir benar juga. Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang keempat Allah merahasiakan Ismul A'zam di dalam Asmaul Husna. Ismul A'zam itu nama Allah yang paling agung. Nama Allah itu kan ada 99. Bagaimana supaya kita menemukan Ismul A'zam dirahasiakan? Apakah Ismul A'zam itu Ya Rahman, apa Ya Rahim, apa Ya Malik, Kudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Qahar, Al-Wahhabur, Razzaqul, Fattahul, Alimul, Qabidul, Basitul, Khafidul, Rafi'ul, Mu'izzul, Mudhilul, Samiul, Basir, Al-Hakamul, Adul, Latiful, Khabiru, Azimul, Ghafurul, Syakur, Al-Aliyul, Kabiru, Hafidhul, Muqitul, Hasibul, Jalilul, Karim, Ar-Raqibul, Mujibul, Wasiul, Hakimul, Wadudul, Majidul, Ba'ithul, Syahidul, Hakul, Wakil, Al-Qawiyul, Matinu, Wal Hamidul, Musil, Mubdiul, Mu'id, Al-Muhyil, Mumitul, Hayyul, Qayyumul, Wajidul, Wajidul, Wahidul, Ahadus, Somad, Al-Qadirul, Muqtarul, Muqadirul, Muakhirul, Awalul, Akhirul, Zahirul, Batin, Walil, Muta'ali, Al-Baru, Tawabul, Mu'imtakmul, Afu, Ra'uf, Malikul, Mulki, Dhu Jalil, Ikram, Al-Muqsitul, Jamil, Ghaniyul, Mughril, Mu'til, Maniud, Darun, Nafi'un, Nurul, Hadil, Baril, Baqil, Warithul, Rasyidul, Sabur. Yang 99 itu ada Ismul A'zam, ada nama yang diagungkan oleh Allah, dirahasiakan di Asmaul Husna. Apabila orang hafal Asmaul Husna, pasti kegenggam tuh Asmaul A'zamnya. Betul apa betul? Tapi kalau kagak hafal mah ceritanya punya Tuhan yang namanya Allah, punya namanya 99. Tapi apabila kita tahu seperti kita punya suami atau punya istri, siapa namanya? AA. AA apa? Banyak namanya, ada 9, anu, tapi sampai gak hafal, bohong itu punya AA-nya. Benar? Punya Tuhan namanya Allah, punya namanya 99, tapi gak hafal, bohong. Ngaku punya Tuhan namanya Allah, kalau nggak hafal Asmaul Husna. Maaf ya, bukan berarti menyinggung, tetapi memberikan semangat gitu. Allah itu punya namanya 99. Kita harus hafal. Kalau tidak hafal berarti mengaku Tuhannya hampir-hampir bohong. Seperti kita punya istri yang namanya Ai. Ai itu ada anu. Pokoknya banyak nama istri saya mah. Tapi yang disebut banyak itu gak hafal, bohong punya istri yang namanya Ai itu. Subhanallah. Allah merahasiakan yang terakhir, yang kelima, merahasiakan hamba
hambanya yang tercinta alias waliullah di hadapan orang banyak, menyembunyikan wali Allah di orang banyak, di orang banyak di masyarakat. Siapa tahu yang hadir di sini ada waliullah, ada wali Allah. Wali Allah itu adalah orang yang banget dicintai oleh Allah. Siapa tahu di sini nih. Apakah Pak Soekarno? Apakah siapa? Wallahu a'lam. Makanya kita tidak boleh menjas seseorang walaupun dalam keadaan bagaimana apapun adanya. Compang-camping, bau baju dan sebagainya, gak melakukan sholat, gak melakukan dan sebagainya. Jangan sekali-kali kita punya penilaian, menilai melebihi penilaian Allah. Hanya Allah yang tahu. Menurut syariat, orang itu tidak pernah kelihatan sholat, orang itu tidak pernah kelihatan puasa, orang itu tidak pernah kelihatan baik, bagus penampilan di hadapan manusia. Jangan sekali-kali kita menyipati, menjas, memberikan penilaian itu orang jelek. Sekalipun kepada orang gila, kita merasa apa? Lebih mulia kita. Wah, orang gila hina, tidak boleh. Siapa tahu yang kita sangka orang gila itu adalah hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Betul apa betul? Mudah-mudahan tidak lupa. Allah merahasiakan 5 perkara. Yang pertama, tuh kan, lupa lagi. 1, Allah merahasiakan rahmatnya di dalam taat. Yang kedua, Allah merahasiakan laknatnya di dalam maksiat. Yang ketiga, Allah merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang keempat, Allah merahasiakan Ismul A'zam, nama Allah yang agung di dalam Asmaul Husna. Allah merahasiakan yang kelima, Allah merahasiakan waliullah, hamba Allah yang dicintai Allah di hadapan orang banyak. Dari kesimpulan yang kami bahas, yang saya bahas ini dari surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, oleh karena rahmat dan karunia Allah itu, falyafrahu, kalian harus merasa senang, kalian harus merasa bahagia dengan rahmat Allah itu. Mana rahmat Allah itu? Kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan iman Islam, kita diberikan Nabi Muhammad, kita diberikan Ramadan, kita diturunkan Al-Quran. Kita semuanya harus disyukuri. Kalau diturunkan Al-Quran kepada kita, bacalah Al-Quran setiap saat. Setiap ba'da salat, minimal 1 ayat baca Al-Quran. Ya, betul? Betul? Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru, terakhir, orang yang mahir bil Qur'ani, dalam membaca Al-Quran, lancar mahir teh. Mahir, lancar, paham, benar makhraj hurufnya, mad-madnya. Ma'as safaratil kiramil baroroh, jaminannya bakal dibarengkan dengan hamba-hamba Allah yang mulia, dengan reng-rengan malaikat dan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, adapun orang yang membaca Al-Qur'an, sulit membaca Al-Qur'annya, tidak lancar, sulit.
Qul huwallahu ahad. Masih belajar. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Masih diraraba. Sekebangetan atuh kul huwallah mangga hafal. Itu mah contoh wabil akhirati hum yuqinun. Itu namanya ya ta'u. Orang yang masih terbata-bata ngaji Qur'annya dikarenakan sibuk, nggak ada yang salah sih. Sudah begitulah takdir Allah itu. Dulunya waktu kecilnya main melulu gitu. Terus setelah tua juga masih terus main melulu. Jadi nggak ada kesempatan untuk belajar ngaji Quran. Siapa yang salah? Jangan ada yang disalahkan. Dan jangan ada yang disesali. Yang penting sekarang mumpung masih hidup, belajar walaupun sudah aki-aki. Oke? Oke? Yang penting ada kemauan. Ya ta'u wa huwa alaihi syakun, sehingga dia sulit dan berat untuk mengucapkannya, untuk membacanya. Bagaimana? Walahu ajroni, dia mendapat 2 ganjaran. Tuh. Bijaksananya Rasulullah itu mendapat 2 ganjaran. Yang pertama dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ganjaran yang pertama karena sudah mau membaca Al-Quran. Yang kedua karena kesulitannya itu. Makanya diberi 2 imbalan. Jadi jangan begini, saya mah daripada banyak kesalahan ketika baca Al-Quran, lebih baik kagak baca sekali, jamaah sekali. Itu salah. Lebih baik kita paksakan membaca walaupun terbata-bata, walaupun sulit. Dikarenakan di sana mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena sudah mau membacanya, yang kedua karena kesulitannya itu. Asal terus-terusan belajar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuh, semangatlah baca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Aji mumpung ada berapa hari lagi? Sekarang baru tanggal 25. Masih ada 5 hari lagi. Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran di dalam 1 bulan itu 60 kali khatam. Berarti sehari khatam, semalam khatam. Itu berarti dalam satu hari 1 kali khatam, 1 malam 1 kali khatam. Kalau Imam Hanafi mah khatam Al-Qur'annya itu dari mulai 10 akhir, kalau di bulan Ramadan di 10 akhir itu setiap malam khatam 1 khatam. Jadi dari tanggal 20 itu terus setiap malam 1 khatam. Dari 20, 21, 23, 24, 25, 26 sampai 30 itu. Jadi dalam 1 malam 1 kali khatam Al-Quran. Kita mah hampir tidak mungkin bisa, bacanya juga masih orwedol. Dikarenakan untuk orang yang diberi kelancaran hafal Al-Quran itu banyak yang tidak logis. Guru saya saja, Kiai Haji Asep Rohana, itu kan kalau kita baca Al-Quran itu dibaca pun lambat gitu. Saya paling mampu di sini paling 3-4 kali dalam sebulan gitu pun kalau benar-benar itu ada waktu yang khusus.
Kalau subuh, habis subuh 1 juz, habis maghrib 1 juz, baru bisa 2 kali hatam dalam 1 bulan. Tapi itu kan mahal. Tidak bisa senantiasa, tidak bisa selalu gitu, tidak istiqomah untuk melakukannya. Sulit, tetap sulit. Berarti yang bisa mengejar keistimewaan itu adalah orang pilihan Allah. Kuat duduknya, saya mengaji Quran sejam 2 jam ini mata udah berat, masya Allah, ngantuk. Subhanallah, tabarakallah. Sudah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang akan kau dustakan? Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kita syukuri diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan Nabi Muhammad, diberikan Al-Quran, diberikan Ramadan, Lailatul Qadar sampainya. Syukuri, hadapi, walaupun seukuran sekemampuan gitu. Syukuri, alhamdulillah bahwa inilah pilihan-pilihan Allah. Bersyukur ya, mudah-mudahan tidak puas.